Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat isya, salat tarawih dan witir Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya, hingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya kita berharap semoga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, ini adalah kata Nabi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu melainkan hanya sekedar lapar dan dahaga. Suatu perjuangan yang sehari penuh kita lakukan namun kita tidak dapatkan apa-apa. Untuk itu mari kita perjuangkan agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi nilai ibadah yang besok kelak bisa untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Diriwayatkan dalam hadis khamsun yumtirnas shaim. Yang pertama ada al-kadzibu, yang kedua al-ghibatu, an-namimatu, yang keempat adalah al-yaminatul kadzibah, an-nadharu bisyahwa. Perkara yang pertama yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah al-kadzibu, sifat berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak semestinya kita katakan. Satu contoh, misalkan kita melakukan akad perdagangan, kita mengatakan apa yang kita jual itu barang yang baik, padahal kita tahu bahwasanya yang kita jual adalah barang yang sudah tidak baik. Ini adalah unsur kebohongan dan sekaligus merugikan orang lain. Ini yang akan merusak amal ibadah kita manakala kita sedang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sangat sia-sia jikalau kita melakukan puasa perjalanan yang sehari penuh hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Perkara yang kedua yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah al-ghibatu. Al-ghibatu itu membicarakan kesalahan orang, kejelekan orang, aib orang. Misalkan satu contoh, kita membicarakan aib orang kepada saudara kita, kepada teman kita. Jadi dua-duanya itu, yang berbicara dan yang mendengarkan, sama-sama tidak akan mendapatkan apa-apa yang mereka kerjakan dari puasanya itu. Jadi tidak sekedar hanya yang menggosip, tapi yang mendengarkan, yang ikut mendengarkan juga sama tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk itu marilah kita jaga lisan kita untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah untuk membicarakan aib orang lain. Perkara yang ketiga yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah an-namimatu, yaitu sifat adu domba. Manakala kita melihat kaum di situ sudah ada ketenangan, sudah ada kedamaian, kita datang di suatu kaum itu, justru kita membuat kaum itu menjadi bercerai-berai, menjadi banyak orang yang bertengkar, menjadi kaum itu tidak kondusif lagi, kita menjadi provokator. Ini juga akan merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang keempat yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yaitu adalah al-yaminatul kadzibah, yaitu sumpah palsu.
sumpah palsu, janji palsu. Jadi suatu ketika ada persidangan, di situ ada saksi. Saksi itu pernah melihat, saksi itu pernah mendengar, namun dalam kesaksiannya dia tidak mengatakan apa yang dia lihat dan tidak mengatakan apa yang dia dengar. Justru malah menguntungkan yang lain, di sisi lain dia akan merugikan yang lain. Ini akan berdampak pada ibadah kita di bulan suci Ramadan. Justru kita tidak akan mendapatkan apa-apa yang akan merontokkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah an-nadharu bisyahawah, melihat dengan nafsu, dengan syahwat. Manakala kita sedang berdiri, di depan kita ada seorang wanita, kita melihat seorang wanita itu dengan syahwat, dengan nafsu, hingga pada akhirnya menimbulkan sesuatu hal yang membuat tidak baik, yang membuat kemungkaran, dan ini sangat fatal sekali, akan merusak pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa terhindar dari 5 hal ini, agar perjuangan Ramadan kita, agar puasa kita mendapatkan nilai yang terbagus di mata Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, ada nilainya. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri umur panjang agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Hanya ini yang mungkin yang bisa kami sampaikan, sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.